Saudaraku, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua mengenai topik pembekalan diri untuk diskusi apologet. Umumnya para penanya adalah bukan seorang teolog Kristen. Jadi, konsep atau presuposisi yang dipakai sebagai argumentasi adalah penafsiran harafiah. Apa itu penafsiran harafiah? Yaitu cara menafsirkan Alkitab hanya dengan pendekatan hurufiah. Alkitab hanya dimengerti dengan membaca teks bahasa Indonesia apa adanya. Perlu Anda ketahui bahwa dalam ilmu hermeneutik Kristen, ketika kita akan menyelidiki atau menafsirkan ayat Alkitab, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah ayat tersebut tergolong narasi. Jika ya, maka kita dapat mengertinya secara hurufiah atau harafiah. Tetapi jika ayat tersebut tergolong sebagai bahasa kiasan, atau perumpamaan, atau nubuatan, atau syair, maka jelas tidak boleh diartikan melalui pendekatan harafiah, karena sudah pasti akan menimbulkan salah tafsir atau pengertian yang berbeda. Misalnya, frasa tangan Tuhan. Di dalam Alkitab ada 217 ayat yang berisi frasa tangan Tuhan. Sudah jelas bahwa frasa ini merupakan bahasa kiasan. Kita tidak boleh menafsirkannya dengan pendekatan naratif atau harafiah. Bisa saja akan muncul pernyataan, orang Kristen itu penyembah berhala. Coba perhatikan, Tuhan mereka mempunyai tangan. Tanggapan di atas itu muncul karena mereka, yaitu si penanya, mencoba memahami Alkitab secara harafiah dan mencoba memahaminya dalam pola pikirnya sendiri, bukan memahami berdasarkan pandangan penulis kitab suci. Tentu, yang dimaksudkan ayat tersebut bukan berarti Allah itu mempunyai tangan seperti kita. Tetapi frasa ini, yaitu tangan Tuhan, adalah bahasa kiasan antropomorfisme. Sebenarnya penulis Alkitab ingin menjelaskan bahwa Allah sanggup bekerja dan menolong umatnya, seperti tangan seseorang yang dipakai untuk melakukan dan menyelesaikan sebuah pekerjaan. Allah adalah roh, dan tidak ada seorang manusia pun mampu memahami cara kerja Allah. Jika ada seorang saja manusia yang memahami cara kerja Allah, maka sesungguhnya Allah itu bukanlah Allah yang sesungguhnya, bukanlah Allah yang sejati. Karena Allah yang sesungguhnya dan yang sejati adalah Allah yang tidak dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Kembali kepada topik tadi. Jadi, di sini penulis Alkitab ingin memberikan gambaran kepada umat Israel tentang karya Allah. Tetapi karena Allah itu adalah Allah yang tak terpahami, maka penulis Alkitab berdasarkan inspirasi Roh Kudus menggunakan bahasa kiasan antropomorfisme untuk menggambarkan karya Allah. Maka muncullah istilah tangan Tuhan. Itu bukan berarti bahwa Tuhan mempunyai tangan secara jasmani.